فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Makruh-makruhnya puasa. Satu, mengunyah. Apabila ada yang tertelan bagian kecil dari kunyahan itu, maka batal puasanya. Dua, mencicipi masakan tanpa ada keperluan. Adapun untuk keperluan maka tidak makruh. Tiga, bekam, mengeluarkan darah kotor. Dimakruhkan untuk orang yang sedang berpuasa karena dapat menyebabkan badan menjadi lemah. Dimakruhkan juga atas orang yang membekam sebagaimana dimakruhkan atas orang yang dibekam. 4. Kumur-kumur setelah berbuka sebab dapat menghilangkan keberkahan puasa. 5. Mandi dengan berendam walaupun mandi wajib dan dapat membatalkan ibadah puasanya apabila kemasukan air walaupun tidak disengaja. 6. Bersiwak di siang hari bulan Ramadan. Sebab bersiwak dapat menghilangkan bau mulut yang mana di sisi Allah lebih harum dari wangi misik. 7. Banyak tidur di siang hari bulan Ramadan dan banyak makan di malam hari di bulan Ramadan sebab dapat menghilangkan keutamaan puasa di bulan suci Ramadan. 8. Melakukan perkara-perkara yang dimubahkan seperti menikmati, mencium aroma, menghabiskan waktu dengan menonton televisi atau menghabiskan waktu dengan mendengarkan musik dan lain sebagainya. Televisi. Ya. Inggris. Televisi. Makruh puasa ini makruh nih ya, hukumnya makruh ya. Tapi kalau sampai kemasukan jadi batal nih ya, walaupun makruh hukumnya. Pertama, mengunyah pentol korek ya. Atau biasa iseng ngunyah duit ya, ngunyah duit ya. Kalau ada ya partikel yang terlepas dan ketelan, batal tuh puasa ya. Makanya kata Rasul, berapa banyak orang berpuasa tapi nggak ada pahala kecuali lapar dan haus ya. Karena apa? Dia menjalankan dengan salah dan dia merasa udah ya dikerjain udah bener ya. Ini mengunyah. Kedua, mencicipi masakan tanpa ada keperluan ya. Orang yang masak ente nyicipin ya. Masuk ke rumah, Bu masak gak sini saya cicipin ya. Ini ya. Yang mencicipi itu yang masak, bukan yang nggak masak. Orang yang masak ente cicipin 20 rumah kenyang ente. cicipin kenyang Jadi ketika ente nggak masak ente nyicipin ketelan batal ya. Yang masak nyicipin nggak batal ya. Nah, mencicipi itu dibolehkan ya. Adapun untuk keperluan maka tidak makruh. Nah, kalau mencicipi karena untuk keperluan, misalnya takut keasinan, ntar laki marah lagi lapar-lapar buka asin ya. Aduh meja terbalik ya. Nah, itu nggak apa-apa, nggak makruh hukumnya. Walaupun ada yang tertelan nggak sengaja. Jadi mencicipi itu bukan begitu ya. Sebatas di lidah ya. Dan yang mencicipi itu yang masak, bukan yang nggak masak, nggak ada urusan tuh nyicipin. Yang keempat, bekam mengeluarkan darah kotor atau kita biasa bilang bekam ya. Bekam atau apa itu? Canduk ya. Canduk apa bekam ya. Ini kebanyakan pelakunya ustadz nih ya. Biasanya kalau yang namanya bekam biasanya ngerjain ustadz nih. Kalau nih ustadz sampai ngerjakan nih dibuka juga lumayan buat lebaran beli baju. Nah, ini piru nih, ini ustadz piru ya. Itu hukumnya makruh ya. Karena apa? Yang membekam itu dapat menyebabkan lemah ya. Dan yang membekam juga dimakruhkan ya, sebagaimana yang dibekam. Membekam dan dibekam sama-sama makruh. Keempat, kumur-kumur setelah berbuka ya. Ada orang kalau mau buka diminum air dulu kumur-kumur. Itu makruh hukumnya. Karena apa? Menghilangkan keberkahan yang ada di mulut ya. Keberkahan ini perintah Allah Subhanahu wa taala nih ya. Menahan lapar dan haus di mulut ya, sampai itu mulut bau neraka ya. Cuman di sisi manusia itu bau, tapi di sisi Allah lebih harum dari bau misik ya. Maka kalau kita gubrak tapi Allah enggak wangi bau misik kalau di mata Allah. Ya kita manusia hina ya, gubrak.
Koma, batal tuh puasa. Hilang akal. Oh, gara-gara bojigong. Gila. Parah tuh gigi. Yang kelima, mandi dengan berendam walaupun mandi wajib, ya. Dan dapat membatalkan ibadah puasa apabila kemasukan air walaupun tidak sengaja. Nanti dijelaskan di halaman berikutnya mandi yang seperti apa yang tidak membatalkan puasa, walaupun di tengah hari bulan puasa. Yaitu mandi yang disyariatkan seperti mandi Jumat, mandi janabah, mandi haid, mandi nifas. Itu mandi-mandi yang disyariatkan. Itu apabila kemasukan air nggak sengaja nggak batal. Cuma mandinya harus dengan mencibuk, bukan dengan shower atau untuk berendam. Itu sengaja nggak sengaja ada yang masuk batal. Tapi kalau dengan cibuk nggak sengaja ada yang masuk nggak batal. Tapi mandi yang disyariatkan, ya. Kalau mandi yang nggak disyariatkan seperti mandi biar seger, mandi biar dingin, itu kalau ada yang kemasukan maka batal puasa, langsung kontan, ya. Wah, udah masuk, batal ente. Tapi walaupun ente teranggap batal, ente nggak boleh sekonyong, wah gue udah batal, ke warteg. Agak, tetap harus menahan diri sampai beduk, ya. Tapi terhitung nggak puasa. Ente harus kodok nanti setelah bulan puasa, Tapi ente tetap harus menahan diri dari makan dan minum, Walaupun udah nggak puasa, ente harus hormati itu bulan suci Ramadan, Yang keenam, bersiwak di siang hari bulan Ramadan, sebab bersiwak dapat menghilangkan bau mulut, Cuman ada pendapat menurut Imam Nawawi, kesunahan siwak itu tetap berlaku walaupun di siang hari bulan Ramadan, Yang ketujuh, banyak tidur di siang hari bulan Ramadan. Nah, ini nih, saking ada hadis yang mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah, dia tidur dari pagi, dari beduk subuh sampai mau maghrib, zuhur asar lewat, Nah, ini makruh, bisa menghilangkan keutamaan puasa, keutamaan beribadah bulan puasa, menahan diri dari yang membatalkan, Kita kalau tidur aja apaan yang kita tahan? Nggak ada yang kita tahan, Nah, ini jadi dimakruhkan. Yang kedelapan, melakukan perkara-perkara yang dimubahkan, seperti mencium aroma, Nanti ada orang goreng dendeng di pintu dapur, Lah biasa kan orang kita kan dapur itu ada pintu samping atau jendela, di senderan di jendela. Sak jengkol, semur jengkol. Wah, sedep banget. Itu makruh, Makruh tuh hukumnya. Atau menghabiskan waktu dengan nonton TV, Nonton TV sampai TV buram gambarnya. Atau mendengarkan musik, pakai headset dan lain sebagainya, itu makruh-makruh puasa. Cukup deh. Mancing juga itu kan hal-hal yang perkara-perkara mubah. Mancing itu melalaikan. Melalaikan. Kalau berdua gibah. Ngopi. Ngopi. Masalah sesebatang. Diam-diam lu sini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Yang mau tanya? Di halaman 3 tentang hadis qudsi ini. Iya. Di sini kan ada kebaikan yang dilipat gandakan bulan Ramadan. Nah, termasuk dengan keburukan juga, ada Ini puluh hasanat yang sedang terlihat itu di luar ibadah puasa. Di luar ibadah puasa. Ila som kecuali ibadah puasa. Jadi selain ibadah puasa, ibadah lain itu apa ganjar dengan nominal. Ada angkanya jelas, walaupun banyak. Puasa nggak ada nominalnya, saking banyak. Khusus ibadah puasa. Jadi antara sebelumnya itu kan mereka dikasih koma tuh. Nah itu nggak ada hubungannya dengan puasa. Ya, maksudnya itu kebaikan dilipat gandakan. Nah, kalau dengan keburukannya apa dilipat gandakan? Itu kalau keburukan, jadi dalam kisah Isra dan Mi'raj Nabi kan Rasulullah SAW diberikan oleh Allah, apabila umatmu punya keinginan berbuat baik, aku beri satu kebaikan. Apabila sampai melakukannya, aku berikan 10. Nah, tapi kalau dia memiliki keinginan buruk, aku nggak anggap itu dosa. Apabila mengerjakan, aku anggap itu satu keburukan. Apabila dia mengerjakan, dia anggap satu keburukan. Kalau punya niat doang, nggak dianggap. Nah itu dalam kisah Nabi. Jadi kalau dia berbuat baik, kalau dia berbuat buruk, jadi satu kesalahan tercatat. Tapi kalau dia berbuat baik,
Itu terserah Allah. Mau berapa banyak Allah mengajar. Ada pertanyaan? Yes. Ini kan yes. Ayo, masuk ke. Kalau wudhu nih, Kenapa yang yang makro puasa, ini yang menjelaskan yang mandi yang rendah, kalau tidak masuk air. Ya, Kita wudhu. ya. Nah, nanti wudhu. Kalau wudhu yang disyariatkan, seperti wudhu untuk sholat, itu nanti ada beberapa dari praktek wudhu ini yang nggak boleh sampai berlebihan. Kayak kumur-kumur, masukin air ke dalam hidung, itu nggak boleh berlebihan. Jadi cukup. Kalau dia sampai berlebihan dan ada masuk asing aja, itu bisa membatalkan. Nanti ada di halaman selanjutnya itu. Ya. Ayo. Ini mandi kali-kali kan kita naik motor ya, mandi jauh, dia nggak suka mau macam mana mandi boleh. Subuh emang nggak mandi subuh. Pagi subuh tidur, karena mau kerja siangnya. Habis subuh sih, Habis subuh, mandinya. mandinya pagi dia Habis subuh, sebelum berangkat kerja mandi. Kalau mandi nggak disyariatkan sampai ada masuk, batal. Kalau disyariatkan enggak? Tapi nggak boleh menjadi. Nggak apa-apa, cuma makruh. Dan kalau tadi seperti yang dijelaskan tadi, tapi kalau sampai ada masuk, batal. Kalau wudhu wajib dia doang. Wajib juga nggak apa-apa. Biasanya kan kalau orang di bulan puasa tuh mengerjakan wudhu yang wajib aja. Karena mulut hidung ini kan sunnah ya. Jadi biasanya wajibnya langsung muka, tangan, kepala, kaki, kuping juga enggak. Cuman nggak apa-apa kalau kita mau jalankan. Selagi kita melakukan yang nggak mubalaghah dalam umur menarik air di hidung, selagi nggak mubalaghah, walaupun ada masuk asing aja nggak batal. Tapi kalau apa yang mubalaghah sengaja atau wudhu yang nggak disyariatkan apa? Wudhu yang keempat kan disyariatkan cuma 3. Ini 4, 5. Yang ke-6 hari nggak keluar. Keluar cuma dikit. Begitu Pak Sofian. Ya. Jadi biasanya orang kalau untuk menjaga hati-hati dia meninggalkan sunnah. Sebenarnya nggak perlu ditinggalkan ya. Sunnah tetap kita jalankan, itu tanda cinta kita pada Nabi Muhammad. Cuman ya harus ada cara. Maka ulama memberikan cara agar sunnah itu tetap berlaku gimana? Ya umur aja sampai berlebihan. Sekedar aja. Nggak usah ya. Akhirnya ada ketelan nambah. Ayo. Gimana ya? Sebenarnya kalau menurut buka puasa misalnya kan di Indonesia ini kan beda jamnya, jadi kan beda kita berangkat kuat ikut salon di Jakarta, terus ini pulang kampung nih jadi 1 jam. Nah ini ikutin waktu sahurnya apa ikutin pas sampai tempat tujuan yang buka? Kalau ente nggak balik lagi, ente ikutin waktu Jakarta. Oh ke Jakarta. Kalau ente balik lagi, kalau ente nggak balik lagi, ente ikutin waktu setempat. Kan ada kan orang pulang pergi tuh. Iya. Nah, ente ikut waktu berpuasa ini, wah enaknya ente udah mau cepetan, jadi cepat. Iya makanya. Kalau dibalik lagi, kalau dia niat mukim atau dia niat nggak balik gitu, atau niat urusan masih lama, ikut waktu sono. Kalau begitu enak banget, ntar orang yang punya duit banyak bolak balik ke luar negeri. Cuma sini berangkat. Papua beda jam. Papua beda jam. Di sini kita berjumpa dia betul. Ini masalah musafir. Kayak Pak Bogor nggak musafir. Kayak Pak Bogor Tapi kayaknya ada mengkodok gitu. Nah kalau umpama kata yang nggak mengkodok itu berarti nungguin mati atau pasar itu dia bisa gitu. Setelah bulan Ramadan berakhir, sebelum ketemu Ramadan depan, dia harus Ramadan udah dia tuh. Kecuali ketemu Ramadan depan. Jadi misalnya cing musafir nih ya, musafir berangkat, nggak tahan di dalam lapar ya, di rumah musafir tahan. Lapar buka. Gak apa-apa itu keringanan dari Allah. Cing berkah nggak jadi dosa. Kenapa? Karena musafir. Musafir ini boleh berbuka, boleh enggak. Kalau dia kuat menahan, akhirnya dia menahan. Kalau dia nggak kuat nahan lapar, dia berbuka, akhirnya dibuka, dibuka. Kenyang, pulang. Besok lagi puasa, jadi biasa. Habis puasa, nggak dipotong-potong. Ketemu puasa depan. Nah, habis puasa depan,
kena kodok dan fidyah. Nah ini musafirnya ini tujuannya kita yang bagaimana sih? Bepergian 88 kilo dalam perjalanan yang nggak maksiat pada Allah. Bukan cuma digandak tuh. Biasa dari ngopi misalnya. Kan dari rumah udah niatnya maksiat. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa, harus puasa. Harus puasa. Karena pergian maksiat. Jadi kalau orang musafir maksiat, dia jamak aja nggak boleh dalam agama. Menjamak sholatnya dilarang. Kalau pergian maksiat. Terus kalau udah bayar fidyah di waktu-waktu hidupnya, terus meninggalnya itu berfidyah kan? Enggak. Kalau udah ditunaikan di dunia, nggak perlu tunaikan di akhirat. Biasanya orang yang menjalankan fidyah yang sekarang itu khawatir ada yang belum pernah. Oh, yang tahun lalu. Nah, kan kewajiban kita menjalankan agama itu pas balik umur 15 tahun. 15 tahun kan kita lagi metal-metal itu kan. Nanti menang. Rantai kayak bisa jalan. Nah itu untuk menjaga itu. 15 tahun, umur 15 balik, tobat-tobat umur 30, berarti 15 tahun. Nah, itu fidyah itu yang keluarga itu siapa untuk membayar itu. Nah, kita lupa, kita ada yakin, termasuk anda lupa. Kapan benar kita puasa? Anda yakin kita semua lupa. Nah, makanya di sini tuh umumnya di Indonesia jalankan fidyah itu. Atau kafarah sholat, fidyah sholat sama fidyah puasa ya. Fidyah puasa biasanya kalau fidyah sholat mah di sini jalankan dulu sebenarnya itu pendapat yang nggak utama. Karena kata Rasul nggak ada kafarah sholat itu kecuali bodoh. Kalau udah mati udah. Gitu. Cuma di sini dijalankan tetap karena ada satu imam suci itu menjalankan hal itu. Ketika ada kerabat meninggal dia fidyah sholat dan fidyah puasanya. Oke, di sini nih pada make itu. Oke, di sini kalau orang meninggal itu nabung. Ya, orang kaya kalau udah tua nih udah ngumpulin duit semua itu. Buat apa? Buat persiapan mati gitu. Beras itu ada tuh. Beli beras. Selamat deh. Ayo disiapin. Gitu, ini ya. Jadi kalau kita lihat kesian juga nih orang kita ini kalau udah tua tuh nih kepikiran mati udah nyiapin duit 20 juta, mungkin 50 juta nyiapin. Ya, buat takaman ngaji kan. Utang. Beras yang 50 kilo berapa karung? Belum tukang mandi 2 juta mintain mandiin 2 juta. Belum lagi apa? Sambilan 7 hari. Kesian sebenarnya kalau orang kita, cuma kalau udah adatnya begitu jadi nyusahin diri kan, nyusahin diri sendiri, rumah matinya mesti disusahin juga ya. Itu perbuatan ya terhitung amal ibadah di sini mau bagus juga ya persiapan begitu. Kan kalau yang pas mati mendadak ya, dia kagak mati mendadak, Allah Akbar, yang ngaji kagak, nggak yang bayar. Ini kalau yang mati paling gede kita ngaji mayat. Ada pertanyaan? Udah, nggak ada. Allah. Ya Rob.